Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IKIP Siliwangi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, akan memaparkan materi mengenai pendekatan saintifik. Perkenalkan, nama saya Yuni Setiawati. Saya Reza Sylvia Arifin. Saya Melinda Lestari. Saya Sulasri Arta Lestariani. Saya Rosdiana Yulia Sara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah, telaah kurikulum, dan kapita selekta kelas rendah. Selamat menyaksikan, jangan lupa Like, comment, and subscribe. Sudah mendengar apa sih pendekatan saintifik? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendekatan saintifik dan juga tujuan pembelajaran saintifik. Pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati. Untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan teknik menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang ditemukan. Jadi siswa diharapkan bisa lebih mandiri dalam proses pembelajaran dan tidak bergantung dengan materi yang diberikan oleh guru. Nah, adapun tujuan dari pendekatan saintifik diantaranya pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang keenam, untuk mengembangkan karakter siswa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang ke-1 ada pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept, yang berarti siswa diharapkan untuk membentuk konsep untuk pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Proses pembelajaran menyentuh 3 ranah, yaitu 1 sikap, 2 pengetahuan, dan 3 keterampilan. Hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik ini meliputi 5 tahapan, yaitu 5M. Yang pertama, tahapan pertama mengamati, yang kedua menanya, yang tiga mengumpulkan informasi, yang keempat tentang mengasosiasi, dan yang kelima tentang mengkomunikasikan. Nah, di mana dalam mengamati ini, siswa dalam prosesnya, siswa itu mengamati, membaca, mendengar, menyimak, dan melihat sesuatu yang ada di lingkungan sekitar siswa tersebut. Yang selanjutnya yaitu menanya. Dalam menanya, kegiatan belajarnya itu siswa mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang mereka pelajari, yaitu yang berkaitan dengan mengamati dan menanya. Dari situ siswa menanyakan sesuatu yang mereka tidak pahami gitu. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu tentang mengumpulkan informasi. Di dalam mengumpulkan informasi ini, dalam prosesnya siswa melakukan eksperimen, melakukan membaca atau dari sumber lain, lalu mengamati objeknya, lalu mewawancara seseorang atau sesuatu yang bisa dijadikan sumber dalam mengumpulkan informasi tersebut. Untuk yang tahap keempat yaitu tentang mengasosiasi atau penalaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini, siswa mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi sebelumnya. Yang kedua yaitu mengolah informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan, kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat, solusi dari berbagai sumber yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Jadi di situ siswa
memilah dan memilih sesuatu yang bisa dapat mereka dijadikan sebagai prinsip kebenaran. Yang kelima yaitu tentang tahap mengkomunikasikan. Di dalam tahap komunikasikan ini, kegiatan belajarnya meliputi siswa itu menyampaikan hasil pengamatannya dan kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media yang lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penilaian dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Nah, penilaian pada pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini memiliki 3 penilaian, yaitu yang pertama ada penilaian proses, yang kedua ada penilaian produk, dan yang ketiga ada penilaian sikap. Nah, penilaian proses merupakan suatu keterampilan yang dapat dilakukan melalui observasi, yaitu saat siswa belajar bekerja kelompok. Dan yang kedua ada saat siswa bekerja individu, yang ketiga ada berdiskusi, dan yang keempat ada presentasi dengan menggunakan lembar observasi kinerja. Nah, penilaian yang kedua yaitu penilaian produk, yaitu di mana pemahaman konsep, prinsip, dan hukum dilakukan dengan tes tertulis kepada siswa. Nah, yang terakhir yaitu ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini bisa melalui dengan observasi saat siswa bekerja kelompok, saat bekerja individu, berdiskusi, dan saat presentasi dengan menggunakan lembar observasi sikap. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari pendekatan saintifik. Untuk kelebihannya, yang pertama, proses pembelajaran lebih terpusat pada siswa sehingga memungkinkan siswa aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah pembelajarannya sistematis sehingga memudahkan guru untuk memanajemen pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, memberi peluang guru untuk lebih kreatif dan mengajak siswa untuk aktif dengan berbagai sumber belajar. Yang keempat, langkah-langkah pembelajaran melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang keenam, proses pembelajaran melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kesembilan, dapat mengembangkan karakter siswa, dan yang terakhir penilaiannya mencakup semua aspek. Untuk kelemahannya, yang pertama, dibutuhkan kreativitas tinggi untuk menciptakan lingkungan belajar dengan menggunakan pendekatan saintifik, sehingga apabila guru tidak mau kreatif, maka pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, guru jarang menjelaskan materi pelajaran karena guru banyak yang beranggapan bahwa dengan kurikulum terbaru ini, guru tidak perlu menjelaskan materinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Anak-anakku sehat semua. Untuk memulai pembelajaran ini, marilah kita mulai dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang berada hari ini? Jangan Sylvia. Nama Sylvia? Sakit? Terus siapa lagi? Asal Gulawan, apa? Apa? Tidak ada keterangan? Baiklah anak-anakku, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Berdiri semua. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Garuda Pancasila. Selanjutnya kita pada hari ini akan belajar tentang tema 7, yaitu kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin. Dan pada hari ini kita sampai pada pembelajaran kelima. Nah, sekarang coba amati dulu bacaan yang sudah diberikan.
yang ada kaitannya dengan tema kepemimpinan. Coba dibaca. Dibaca dulu. Coba yang Afif. Menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang Benny. Mengapa Benny katanya? Dari mana Benny? Tidak mengerjakan PR. Kenapa sampai tidak mengerjakan PR? Karena lupa. Terus karena lupa. Nah, kata ibu bagaimana? Jadi kita harus bisa memahami hak dan kewajiban kita. Apalagi pada masa pubertas ini, kita harus sudah mulai memahami hak dan kewajiban, sudah mulai bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban kita. Bahwa seorang pelajar itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kejadian Benny tadi menandakan bahwa dia itu bagaimana? Belum memahami hak dan kewajiban. Apa sikap yang tidak patut ditiru dari sikap Benny tersebut? Tidak mengerjakan PR. Jadi dia suka menunda-nunda apa? Pekerjaan, suka menunda pekerjaan. Padahal guru sudah memberikannya seminggu yang lalu, tapi mengerjakannya besoknya mau apa? Mau ke sekolah baru bapak. Sekarang mau apa? Masuk ke kelas baru mengerjakan. Akibatnya kan rugi sendiri. Dia tidak sarapan, ya. Tidak perlu untuk sarapan. Kemudian selain sikap yang tidak patut ditiru juga ada yang bisa kita tiru. Di antaranya apa? Tanggung jawab. Apa cerita tanggung jawabnya? Mengerjakan PR. Tapi dia juga merasa rugi karena tidak bisa sarapan, karena terus mengerjakan PR. Berusaha dia itu ingin mengerjakan PR walaupun waktunya sudah mepet. Itu juga bisa ditiru ya. Itu dia bertanggung jawab terhadap tugasnya. Nah, lain kali kalian kalau diberikan tugas oleh bapak dan ibu guru harus dikerjakan. Jangan sampai kejadian yang terjadi pada Benny itu menimpa kalian semua. Jadi harus memahami hak dan kewajiban dan juga bertanggung jawab. Memahami hak dan tanggung jawab itu dari sila kelima Pancasila. Dari sila kelima. Kita itu bisa menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila itu pertama apa? Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Jadi kita itu harus apa? Selalu bergotong royong, bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang luhur, untuk kepentingan bersama. Dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari misalnya apa? Melakukan tugas kelompok secara bersama-sama, kemudian membersihkan kelas dengan bersama-sama. Jadi walaupun bukan petugas tiket, seandainya kelas itu dalam keadaan kotor, maka kita harus apa? Ikut membersihkan kelas tersebut, karena tanggung jawab kita untuk menjaga kelas kita sendiri. Kalau bukan kita sendiri, siapa lagi yang mau menjaga kebersihan, kenyamanan dan keindahan kelas kita? Makanya kita harus semuanya apa? Bertanggung jawab ya, mengembangkan perbuatan luhur dalam suasana kekeluargaan dan bergotong royong. Yang keenam, suka bekerja keras dan tidak malas. Contohnya apa kalau bagi kita seorang pelajar? Suka bekerja keras itu. Seorang ayah itu dia harus apa? Berani untuk bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Tidak boleh malas-malasan, malah meminta-minta misalnya kepada orang lain. Itu bukan perbuatan yang terpuji. Yang terakhir apa? Menghargai masyarakat orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ya. Coba sekali lagi, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah satu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, yang kelima, kemudian yang ketujuh, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus memahami poin-poin ini dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu
maka marilah kita adakan simulasi. Kita adakan game ya, ada quiz make match, namanya memasangkan atau menjodohkan. Ibu sudah menyiapkan ini alat untuk kalian bermain. Bisa dibantu, Geraldi tolong ke depan, Rifki. Siapa yang ke depan? Arif. Jangan depan, Arif. Lagi. Ini mau, bisa. Memasangkan nilai-nilai yang sesuai dengan sila dan nilai-nilai yang tidak sesuai sikap dalam perasaan yang sesuai dengan sila 5. Gimana ya, Bob, semuanya? Di sini ada perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan sila 5 dan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan sila 5. Coba di masalah tinggi untuk menempelkannya pada tempatnya. Selesai. Jangan lupa, lu ada lagi buka, ya. Bisa jalan ya, untuk menempelkannya. Kalau yang suka kamu lari cepat tempelkan di sini. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 1, ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Jangan dulu dibuka bloknya. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Kuis selesai. Kalau sudah ditempelkan. Ini kelompok 1 sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kami berkomunikasi dengan menjawab, belajar sungguh-sungguh dengan tidak modal, bekerja sama dalam kelompok. Selain itu tidak pernah membeda-bedakan sikapnya, mendengarkan orang lain ketika mereka pendapat, memberikan selamat kepada teman yang sudah berjuang dalam kompetisi. Siapa tadi yang paling dulu? Yang paling selesai? Kelompok 2. Tadi siapa Bu? Bareng. Ya, bersamaan. Jadi antara kelompok 1 dan kelompok 2. Sesuai janji Ibu akan memberikan reward, memberikan penghargaan kepada pemenangnya. Kelompok 1 dulu boleh? Boleh? Ya, kelompok 1 ke depan untuk menerima hadiah. Nah, ke depan. Ya. Ini juaranya ya? Ini juara untuk kuis kita kali ini. Tepuk tangan. Kelompok 2 maju ke depan. Hari jom. Mudah-mudahan ya. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah antusias mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu. Nah, dengan kalian bisa menempelkan ini, berarti kalian sudah memahami hak dan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Mana sila yang sesuai dengan apa? Perbuatan yang sesuai dengan sila kelima, dan mana perbuatan yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Karena memang kita harus sudah memahami hal-hal tersebut. Karena kita sekarang sudah ada pada masa apa? Sudah ada pada masa pubertas ya. Sudah ada pada masa pubertas. Pada pembelajaran 2, Ibu sudah menerangkan tentang pembuatan peta pikiran. Pembuatan peta pikiran. Di mana peta pikiran itu adalah merupakan suatu apa? Cara untuk menyampaikan materi dengan mudah menggunakan kata kunci. Sehingga mudah untuk apa? Untuk dihafalkan. Yaitu menghadapi apa? Bagaimana kita menghadapi masa pubertasan secara gamblang di pembelajaran yang kedua. Dan Ibu sudah menugaskan untuk membuat apa? Peta pikiran. Sudah berdiskusikan? Sudah ya. Tetapi karena waktunya sudah habis, akhirnya menugaskan untuk PR. Dan tugas sekarang mempresentasikan hasil pembuatan peta pikiran kalian.
Nah, kalau sudah siap, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dalam membuat peta pikiran. Silakan dibuka moderatornya. Siapa moderatornya? Tadi silakan Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat peta pikiran tentang persiapan menghadapi masa puber. Kepada teman-teman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan menjelaskan tentang persiapan menghadapi masa pubertas. Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga dan istirahat yang cukup dapat membantu tubuh dan pikiran untuk tumbuh dan berkembang lebih sehat. Yang kedua, membekali diri dengan Barangkali dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan. Bukan waktu hari Senin kemarin kan 10 Februari menerangkan tentang peta pikirannya. Silakan dari kelompok lain, mungkin ada yang menanggapi. Kelompok 2, kelompok 3 ada yang mau bertanya? Bagaimana contoh menjaga kebersihan tubuh? dengan mandi minimal 2 kali sehari. Terus? Apalagi? Bagaimana? Cukup? Cukup. Coba perlihatkan peta pikirannya. Bagus tidak teman-teman? Bagus ya. Bagus, jadi desain warnanya, kemudian apa garisnya, kelengkapan materinya itu sudah bagus ya. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, cukup? Cukup. Ya, cukup katanya kelompok 1. Silakan nanti ditutup. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami akan menyampaikan atau memberikan penjelasan tentang persiapan menghadapi masa pubertas. Yang satu, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga agar tidak mudah marah, stres, dan tertekan. Yang kedua, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Coba silakan kelompok 1, kelompok 3. Bagaimana cara menjaga kebersihan? Dengan mandi minimal 2 kali sehari agar tidak beredar penyakit. Ada yang lain yang ditanyakan? Untuk nilainya insya Allah Ibu berikan besok ya. Jadi mau diperiksa dulu, hasilnya Ibu berikan besok. Bagaimana pembelajaran ini? Seru ya? Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Tetap semangat ya. Siap untuk belajar dengan semangat? Ya. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi ujian. Jadi sungguh-sungguh tenang belajar. Sebelum menutup pelajaran, kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi lagu daerah. Mau belajar lagi? Kepal? Ya. Berdiri semua. Nikahnya teringis merah pati, manusia dari Tanjung Sinovasi Nadria, kesatuan bangsa di negara Indonesia. Silakan dulu kembali. Terima kasih. Dari awal sampai akhir, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Kita sudah memperoleh pengalaman baru tentang apa? PPKN, yaitu tentang sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai keadilan, ya, tentang nilai-nilai keadilan dalam kehidupan. Kemudian PPKN adalah bagaimana cara menghadapi masa pubertas. Pada pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan mempelajari tema 8 ya, kita akan itu muatannya adalah bahasa Indonesia dan SPDP. Rupanya dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Kita tutup saja pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari Ibu cukup sekian, mohon maaf ya. Terima kasih atas kerjasama dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.